Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di seluruh penjuru Nusantara? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman, saat ini saya baru berada di kota Ponorogo ya, tepatnya di samping alun-alun yang saat ini saya baru berada di ini ya, alun-alun juga ya. Di video kali ini dan kesempatan kali ini saya ingin mengulik dan mengulas mungkin cerita ataupun bisa juga sejarahnya, yang dimana sejarah dari pada Warok Singokobra dan Warok Singopatra ya. Seperti apa eksplorasinya, tetap ikutin saya. Dan bagi teman-teman yang baru gabung mungkin bisa dibantu supportnya, like, comment, dan subscribe di channel ini, di channel Zona Keramat, biar agar semakin berkembang ya. Salam budaya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Ponorogo saat ini sangat cerah sekali, yang dimana dalam alun-alun Kabupaten Ponorogo ini di 4 sudut alun-alun ya teman-teman, itu ada patung, yaitu patung singa ya, yang dimana seni khas yang berasal dari Ponorogo ini yaitu reog. Dan tokoh-tokoh yang ada pada tarian reog itu antara lain ada Jatil, Warok, Barongan atau Dadak Merak ya, Klono, Sewandono, dan Bujang Ganong ya, atau yang bisa disebut itu Ganongan. Jadi ini banyak sekali untuk patung-patung singa ya. Kembali ke dalam tujuan awal, yang dimana Warok, yang dimana Warok itu berasal dari kata wewarah, yaitu orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Itu Warok itu kalau bahasa Jawanya ya teman-teman, itu wong kang sugih wewarah, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu orang yang kaya akan wewarah atau biasanya mengajar ya, yaitu seseorang menjadi warok itu karena mampu memberikan petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok sendiri itu wong kang wis purna saka sak kabehing laku lan wis menep ing rasa, yang artinya dalam bahasa Indonesia ya itu begini teman-teman. Jadi warok itu orang yang sudah sempurna dalam sebuah laku kehidupannya ya, dan sampai pada pengendapan batin ya. Jadi warok itu merupakan karakter atau ciri khas dan jiwa masyarakat khususnya Ponorogo ya, yang telah mendarah daging sejak dahulu, yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerus. Warok ini merupakan bagian peraga dari kesenian reog yang tidak terpisahkan dengan peraga yang lain dalam kesenian reog Ponorogo ya. Biasanya warok ini seseorang yang betul-betul menguasai ilmu baik lahir maupun batin. Ada sebuah cerita yang menarik, yaitu cerita Ponorogo di antara Warok Suro Menggolo ya, dan ini Warok Singokobra, dan ada tokoh lagi yaitu Suminten Edan ya kalau tidak salah. Ini ya, jadi di dalam ini cerita Ponorogo itu dulu itu seorang adipati ya, yang dari Trenggalek itu memberikan hadiah kepada
Ki Secodarmo atau Guno Seco dan kerabat serta murid-muridnya karena berhasil menumpas dan mengusir para perampok yang selalu mengganggu ketentraman Kadipaten Trenggalek ya pada waktu itu. Bahkan anak Ki Secodarmo yang bernama Roro Suminten akan dijadikan menantu dan dipersandingkan dengan putra sang adipati yang bernama Raden Subroto ya. Tetapi diam-diam Raden Subroto itu menghilang dari Kadipaten karena beliau tidak mau dijodohkan ya dengan Roro Suminten, yang akibatnya Ki Secodarmo itu dan kerabat yang telah menyiapkan pesta perkawinan yaitu sangat terpukul, sehingga Roro Suminten atau calon pengantin ini ya, Raden Subroto itu mendadak menjadi gila. Dalam perjalanannya Raden Subroto itu bertemu dengan Roro Warsiani yang ini ya akrabnya itu Cempluk kalau nggak salah ya, itu anak Ki Suromenggolo ya, Warok desa Ngampal, dan keduanya itu saling jatuh cinta. Dan Ki Suromenggolo itu merasa senang karena Raden Subroto itu mendadak juga melamar ya, sehingga keduanya dipersandingkan menjadi suami istri. Setelah melangsungkan pernikahan di Ponorogo, selanjutnya pengantin ini ya Subroto dan Cempluk itu diboyong ke Kadipaten Trenggalek. Dalam pesta penyambutan ini Roro Suminten yang tadi gila ya itu datang dan malah ikut menari ya, kegirangan di dalam pesta menyambut kedua mempelai ya. Dan ini ya teman-teman, semua orang itu melihat tapi tidak ada yang mengenalinya bahwa itu Roro Suminten ya. Jadi saat itu juga Warok Singokobro itu adik seperguruan Secodarmo dan Suromenggolo itu mendekati Cempluk. Singokobra itu ini ya menganggap Cempluk itu sebagai penyebab Suminten menjadi gila karena gagal dipersunting oleh Subroto pada waktu itu. Lalu cerita dalam Singokobra itu menusuk pinggang Cempluk dengan kerisnya. Cempluk pun ini ya berdarah dan menyebabkan peristiwanya geger alun-alun. Setelah itu Singokobra membawa Suminten pulang. Cempluk yang tadi nasibnya tertusuk keris ya, yang tadi berdarah itu mendapat pertolongan dari sang ayah yaitu Suromenggolo, dan akhirnya Cempluk itu dapat disembuhkan oleh Suromenggolo dengan pusaka Ruyung Bang, pemberian sang Bathara Katong yaitu gurunya ya. Setelah menyembuhkan putrinya, Suromenggolo itu langsung mengejar Singokobra dan dia akhirnya bertemu dengan Secodarmo. Keduanya itu sebenarnya sedulur tunggal guru ya, dan terjadilah ini ya perkelahian yang hebat, adu kesaktian hingga akhirnya Secodarmo mati terkena pusaka Suromenggolo yang bernama Ki Naga Sasra ya. Mengetahui Guno Seco tewas, Singokobra pun tak terima dan maju melawan Suromenggolo, dan lagi-lagi Suromenggolo itu mampu mengalahkan lawannya yaitu Singokobra, mati bersimbah darah terkena pusakanya sendiri yang bernama Nogorjeng. Setelah Guno Seco dan Singokobra mati, Suminten akhirnya disembuhkan oleh Suromenggolo dan menjadi istri kedua dari Raden Subroto. Jadi seperti ini ya teman-teman, kisah daripada ini Warok Singokobra ya, yang bisa dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan, dan bila teman-teman ada yang lebih bisa menambahkan atau mengetahui cerita daripada Warok yang ada di Ponorogo ini, khususnya Warok Singokobra, bisa komen di bawah, dan kita bersama-sama saling mengisi ini ya sejarah di dalam Ponorogo, yaitu mengisi sejarah-sejarah yang dulu bisa kita explore bersama-sama agar kita semua mengetahui
di mana budaya dan cerita sejarah daripada Ponorogo ya. Oke, demikian dulu dari saya. Salam zona keramat dan salam budaya.